Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal qaumidh dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus shalihin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, imamal muslimin wal mujahidin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang insyaallah kita berdoa mudah-mudahan yang sholat tahajudnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum sempat mudah-mudahan di malam-malam yang lain Allah bangunkan dan kita punya niat untuk bangun. Karena pada dasarnya sebetulnya setiap malam kita dibangunkan. Tapi yang niatnya kurang kuat biasanya begitu bangun tidur lagi. Ya. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada saat malaikat naik ke langit tadi laporan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna malaikatan fil laili wan nahar. Jadi ada dua shift malaikat, ternyata bukan hanya ngantor. Malaikat saja Allah Subhanahu wa taala pergilirkan. Kapan waktunya? Kalau malam hari waktu subuh. Jadi kita pas sholat subuh itu malaikat naik dan Allah tanya, kaifa taraktum ibadi, dalam kondisi apa engkau tinggalkan hamba-hambaku? Nah, kalau yang sedang sholat berjamaah, ya bangun beribadah itu, masya Allah, Allah senang. Ya agak payah, pas dilaporkan masih ngorok. Atau nauzubillah ya, nauzubillah. Pas sedang dilaporkan orang lain ke masjid, dia malah pergi ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita alhamdulillah dikumpulkan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kita husnuzon, yakin mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selama hidup sampai nanti diwafatkan bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ketika wafat nanti diwafatkan juga mengikuti millah beliau. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mencintai beliau. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Al-Qur'an di awal surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 20 ada yang unik sebetulnya. Ya. Di awal Al-Qur'an Allah sudah langsung menceritakan manusia itu satu di antara tiga. Ya. Nah, tinggal nanti kita tanya diri kita masing-masing, kita ini dari golongan yang tiga masuk yang mana? Ayat pertama sampai ayat yang kelima ini yang umumnya masyarakat kita hafal, sampai ulaika humul muflihun, itu golongannya disebut al-muttaqin. Termasuk nama masjid kita ini apa? Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk apa? Orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian di ayat yang ke-6 dengan ke-7 Allah menyebutkan ada manusia itu ya kafaru, orang-orang yang apa? Kufur, kafir. Dan yang ketiga ini yang paling berbahaya, ayatnya dibahas panjang lebar
dari mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 itu bercerita tentang orang yang statusnya nggak jelas. Ya, nampak dohirnya dia seperti orang muslim, sebetulnya dia lebih jahat daripada orang kafir, yaitu siapa? Al-munafiqun. Ya Allah, mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, amalan kita dari amalan orang-orang yang ahlun nifaq. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara panjang lebar? Karena kalau ada orang muttaqin jelas, kalau ada orang kafirin jelas. Tapi yang munafikin ini yang abu-abu nih, lahan basah ini susah. Orang muslim mau bilang dia ini kafir juga nggak bisa, tapi pekerjaannya juga merongrong dan merusak apa? Islam dan kaum muslimin. Dan itu jumlahnya jangan ditanya sekarang. Di zaman Rasulullah SAW ada atau tidak? Ada. Ya Allah. Ya, dan tidak ada yang tahu namanya persis kecuali Rasulullah SAW. Dan ada satu orang sahabat yang diamanahi oleh Rasulullah SAW. Beliau sebutkan namanya. Nih, kalau ingin tahu orang munafik, fulan disebutkan namanya. Tapi kata Rasul, ingat, jangan sebutkan nama ini kepada siapapun. Karena apa? Boleh jadi nanti dia taubat. Ya, dan ada juga yang memang sampai akhir hayat bahkan turun ayat nggak taubat. Nah, inilah sahabat yang ingin kita ceritakan. Walaupun nanti di hari kiamatnya wallahu taala alam, tapi ayat-ayat Al-Qur'an menyebutkan bahwa beliau termasuk orang-orang yang munafikin. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, nah, insya Allah ini kita sering mendengar namanya. Karena para ulama sepakat bahwa orang ini walaupun dia termasuk kalangan sahabat zahirnya, karena sampai beliau meninggal memang tidak ada mengungkapkan kata-kata kufur atau tidak mengikuti Muhammad SAW. Sholat berjamaah hadir, peperangan hadir, walaupun ada beberapa nanti kisahkan di tengah jalan memprovokasi orang untuk pulang. Ya. Mengapa kita sebelum-sebelumnya selalu yang disebutkan sahabat itu contoh yang baik-baik? Nah, dalam Islam memang hukum asal orang kalau didorong untuk beramal, beribadah, berbuat kebaikan, hukum asalnya dengan targhib, dikasih motivasi. Kalau sholat berjamaah pahalanya ini, itu kalau orang sudah cukup dengan itu sudah selesai. Ya, tapi ada memang kalau targhib nggak cukup, maka boleh ditambah dengan tarhib. Apa tarhib? Diancam, ditakut-takuti. Ya, jadi kita kalau mengajari anak-anak, ngajak orang kepada kebaikan, jangan di awal sudah langsung pakai tarhib. Ya, itu biasanya memang sulit. Tapi kalau bisa di awal targhib, kalau ini pahalanya ini, kalau ini pahalanya. Ya, nah kalau tidak ada baru kita gunakan apa? Tarhib. Nah, kita pun pada pagi hari ini biasanya membahas sahabat yang semuanya baik-baik, soleh. Nah, ini kita akan membahas orang yang memang perilakunya tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh seorang sahabat Hudzaifah itu. Rata-rata sahabat itu kalau nanya kepada Rasulullah yang baik-baik, amalan apa yang paling baik? Infak kepada siapa yang paling utama? Sholat di mana yang paling baik? Ya, nah itu. Tapi ini Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang yang buruk-buruk. Apa kata Hudzaifah? Makhafatan an yudrikani, saya takut tidak tahu yang buruk-buruk itu ternyata saya pelakunya. Nah, jadi kita menceritakan kisah ini bukan untuk meniru, tapi dijadikan apa? Pelajaran bagi kita. Kalau ada ciri-ciri kemunafikan segera kita buang. Ya, segera kita buang. Kalau tidak ada, alhamdulillah, dan itu yang kita harapkan dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Ubay bin Salul ini dari keturunan kabilah namanya Al-Uzdiyah, asli orang Madinah. Ya,
kabilahnya di Madinah ada 2 kabilah besar, ada Khazraj, ada Aus. Nah ini Abdullah bin Salul ini termasuk pemimpin Khazraj. Ya. Dan kita membaca sirah para sahabat Rasulullah SAW, bahkan sirah-sirah yang lain, Khazraj dengan Aus ini nggak pernah akur. Jadi kerjaannya di Madinah itu sebelum datang Rasulullah selalu apa? Berantem. Barusan lewat di depan ini. Mudah-mudahan Allah menolong dan memberikan hidayah anak-anak kita. Nih mereka usia-usia labil ya. Sebetulnya kalau nanti udah tua nangis itu. Ya makanya kita harus jumlah 200 orang mungkin lebih. Jadi kaget juga. Ya ternyata kesini ada apa itu? Tawuran. Ya mudah-mudahan itu mereka anak-anak muda masih labil, belum paham tentang hidup ya. Mudah-mudahan mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kita mereka ada yang celaka atau apa ya. Ya Allah. Nah, ini Khazraj dengan Aus ini kerjaannya berantem ya. Sebelum datangnya Rasulullah SAW ya. Dan ketika Rasulullah SAW proses mau hijrah dan sebagian dari penduduk Madinah itu sudah masuk Islam. Kan pertama 13 orang mereka menunaikan haji bai'at masuk Islam mengikuti Rasulullah SAW. Tahun berikutnya ada 72 orang. Nah ini mereka sepakat Khazraj dengan Aus ini sudahlah kita masa berantem terus capek kan? Sudah pilihlah di antara kita siapa yang kira-kira bisa jadi pemimpin. Nah kesimpulan mereka sampai bahwa orang yang layak jadi pemimpin kota Madinah itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini sudah diwacanakan ya, sudah dicalonkan kuat, istilahnya tinggal hari pelantikan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan memerintahkan Rasulullah SAW untuk hijrah dari Mekah ke Madinah setelah sebelumnya beberapa sahabat mereka sudah di Madinah duluan. Nah, disinilah mulai timbul kemunafikan dalam diri siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi faktor yang pertama yang harus kita jauhi yang membuat kita menjadi orang munafik itu biasanya ada unsur-unsur dunia, jabatan, harta, kesempatan. Ini itu mungkin. Makanya yang kira-kira kayak gitu sudahlah jauhi. Hidup kita ini sebentar. Ya. Apa begitu Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah disambut oleh orang Madinah? Sebagaimana yang sering kami ceritakan, itu anak-anak kecil ada yang sampai naik pohon kurma, ada yang sampai naik genteng-genteng rumah. Ya, kemudian disambut oleh penduduk Madinah dengan apa? Tala'al badru alaina. Ya karena Rasulullah SAW itu setiap orang yang melihat persis itu wajah beliau seperti apa? Cahaya rembulan di malam hari. Makanya disambut. Datang ke kota Madinah, terpinggirkan Abdullah bin Salul. Yang tadinya sudah disepakati dia diangkat menjadi pemimpin, melihat Rasulullah SAW dengan akhlaknya, dengan ibadahnya, dengan ajaran yang dibawanya, perhatian semua kaum Ansor, Khazraj dengan Aus itu semuanya tertuju kepada siapa? Rasulullah SAW. Ya, nah makanya mulai di sini Abdullah bin Salul ya menampakkan beberapa gejala-gejala kemunafikan. Jadi munafik itu sebetulnya amal qalbi, pekerjaan apa? Hati. Makanya kita nggak bisa ini munafik, tapi sebetulnya gejala-gejalanya ada dalam perilaku. Ya, termasuk kita kalau ingin melihat gejalanya, kalau ngaku kepada orang kan agak sulit. Ya, kita bisa lihat, kita agak mirip-mirip atau agak mendekati nggak? Kalau mendekati segera cabut, tarik. Kalau nggak nanti lama kelamaan, nah, bisa masuk dan jerambab ke dalam apa? Kemunafikan. Ya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Salul? Yang pertama, pernah ada kejadian menimpa Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dakwah nggak seperti saya nunggu diundang, nunggu dijadwal.
Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keliling di kota Madinah. Yang belum sudah Islam beliau sambangi silaturahim, ditanya kabarnya. Ya, kalau yang belum masuk Islam juga beliau perlakukan dengan baik. Sampai pernah suatu hari, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala himarin lahu, beliau menunggangi seekor apa, keledai. Kemudian Abdullah bin Salul dengan beberapa orang sedang duduk-duduk. Tiba-tiba didekati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu gambarannya itu kan padang pasir. Ya, kalau ada orang naik keledai, naik kuda itu gimana kira-kira debunya? Ada yang berterbangan. Sama dengan kalau kita di jalan, pinggir jalan ya kan, ada mobil lewat, debunya itu kan kena muka. Ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Salul. Apa kata dia? Ya Muhammad, wahai Muhammad, la tughbirna, jangan itu masa naik keledai sampai debunya mengenai apa? Muka-muka kami. Kalau mau dakwah sudahlah duduk di rumah. Nanti orang-orang kalau mau baik diceramahin juga mereka akan datang ke mana? Ke rumah. Oh, yang pertama biasanya orang-orang munafik itu suka nyinyir kalau ada orang berbuat amal soleh. Wah ini gua masa, kita makanya nggak usah tuh mengomentari orang kalau dia ini sholat berjamaah, nggak usah. Ya, khawatir ada ciri-ciri apa? Karena awalnya dari situ. Ya, awalnya dari situ. Janganlah masa dakwah kok pakai keledai, kita sedang duduk-duduk disamperin, itu debunya kena kita, sudahlah duduk di rumah baik-baik. Nanti akan ada orang yang datang ke mana? Ke rumah. Ya Allah. Rasulullah SAW tidak hiraukan, beliau turun dari keledainya, kemudian sampaikan. Biasanya membacakan beberapa ayat, ya, karena pada saat itu awal-awal di kota Madinah belum terlalu banyak syariat-syariat yang turun, ya, belum terlalu banyak syariat-syariat yang turun. Berjalan terus, pas muncul perang Uhud, di sini mulai nampak kemunafikan. Jadi perang Uhud yang terjadi tahun keberapa? Kedua Hijriah. Ya, tahun kedua Hijriah, tahun pertama perang Badar, ketiga apa? Tahun kedua perang Badar, tahun ketiganya ini perang Uhud. Ya. Nah, perang Uhud ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dengan kurang lebih alfu jaishin, 1000 orang apa? Pasukan. Mereka jalan dari kota Madinah. Dari Madinah ke Uhud itu berapa jam itu? Nggak jauh sebetulnya. Mungkin kurang lebih nggak sampai 1 jam lah kalau kita naik bis. Ya. Kan biasanya kalau yang umroh atau haji ada ziarah ke Jabal Uhud. Ya. Nah itu biasanya jalan, dan pada saat itu memang, ya, makanya ada kisah-kisahnya seperti ini. Kisahnya jadi panjang karena memang tidak naik bis, tidak naik kendaraan yang bisa cepat nyampe. Makanya banyak ceritanya di jalan. Kalau kita ingin tahu seseorang, harus jalan bareng atau jalan bareng atau besanan atau transaksi jual beli. Itulah sikap kita yang sebenarnya, ya. Mereka keluar, termasuk ada di dalamnya siapa? Abdullah bin Salul. Ya. Nah, Abdullah bin Salul ini menurut beberapa riwayat memang termasuk yang tidak setuju Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah. Jadi Rasulullah setiap kali mau perang itu selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Ya. Ini saya punya rencana ini nih, menurut pendapat kalian gimana? Abdullah bin Salul ini termasuk yang mengatakan, gak usahlah kita keluar kota Madinah. Tapi Rasulullah akhirnya mengambil pendapat yang lain, dan beliau keluar kemana? Ya. Begitu di tengah jalan, dia memprovokasi. Ya, makanya orang-orang yang berpengaruh, misalkan kita pernah jadi ketua ini, megang komunitas ini, harus hati-hati. Harus betul-betul diarahkan untuk kebaikan. Ini kenapa Abdullah bin Salul bisa memprovokasi, karena memang dia sebelumnya adalah pemimpin di kota Madinah yang disegani. Kalau bukan pemimpin mungkin gak didengar, ya. Di tengah jalan sudah hampir mau sampai ke Uhud, tamar roda, dia memberontak, ya.
memberitakan desas-desus kepada sahabat-sahabat yang lain. Apa katanya? Qailan. Jadi Rasulullah SAW 1000 kan banyak tuh. Sebagian di depan, yang 300 ini di belakang. Kemudian kata Abdullah bin Salul, la adri ala ma naqtul anfusana. Coba pikir-pikir, kita ini tahu nggak masa kita mau bunuh diri? Nah, itu bahasa-bahasanya. Kenapa? Karena jumlah kaum muslimin pada saat itu jauh lebih sedikit daripada apa? Kaum musyrikin. Dan selalu hampir dalam semua peperangan jumlah kaum muslimin itu selalu apa? Sedikit. Ini secara logis masuk akal. Masa katanya? Masa kita datang ke sini hanya untuk membunuh diri kita sendiri? Ini 300 orang di tengah jalan membelot dan balik lagi ke mana? Ke Madinah. Ya Allah. Ya. Kira-kira jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasukan yang hanya 1000 yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari musuh, kemudian 300 orang lagi balik, secara psikis gimana? Sudah kalah sebelum kalah. Ya, makanya dalam Islam kalau ada peperangan sudah keluar tidak boleh mundur lagi. Orang yang sudah masuk medan perang kemudian dia mengundurkan diri, itu termasuk minal kabair, dosa besar. Karena apa? Mungkin tenaga dia nggak seberapa, tapi melihat orang ini ketika dia perang, itu dia sudah membunuh secara psikologis. Ini muncul di sini para sahabat. Benar, ternyata siapa? Abdullah bin Salul ini perilakunya seperti ini. Tapi Rasulullah SAW di perang Uhud ini sudah membiarkan, dan yang paling keras itu selalu Umar bin Khattab. Izin dari awal, sudah Rasul izinkan saya ambil pedang, saya tebas saya. Terus lo jangan. Nanti orang akan bilang bagaimana dia muslim sesama muslim kok saling membunuh. Kata Rasulullah jangan, karena taunya Abdullah bin Salul ini muslim, dia orang sholat berjamaah, ya kan? Bahkan termasuk diantaranya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang munafik itu boleh jadi kalau beramal itu paling bersegera. Dan bahkan mungkin secara penampakan itu paling kalau pakai sorban mungkin sorbannya paling panjang. Kalau pakai peci mungkin yang lain pecinya ya harganya berapa, dia itu benar-benar dipersiapkan gitu. Karena memang semuanya apa? By design dan disetting dan punya tujuan. Ya. Ini bayangkan dari semenjak pertama Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, setiap kali selesai sholat Jumat ini orang ceramah. Jadi Rasulullah SAW khutbah Jumat, sholat, kemudian selesai berdiri Abdullah bin Salul. Apa? Wahai penduduk kota Madinah, hada Muhammadun Rasulullah SAW akramakumullahu bi. Inilah Rasulullah SAW yang dengan itu Allah memuliakan kalian. Apa? Fansuruhu, ya tolong dia, wa'aziruhu dan bantu dia. Lihat kata-katanya. Ya, dia mencari muka setiap selesai sholat Jumat itu seperti itu. Sebelum kejadian perang Uhud, orang mau dengar. Ya, karena apa? Memang dia pemimpin kaum. Jadi ketika mendengar ini orang, Masya Allah, ini Abdullah bin Salul ternyata betul-betul mendukung siapa? Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya mendukung, minta supaya orang lain juga apa? Mendukung. Tapi begitu selesai perang Uhud, inilah memang orang-orang munafik itu pasti akan Allah tunjukkan kemunafikannya. Ya, kalau nggak di dunia, di akhirat sudah pasti. Tapi di dunia biasanya sudah kelihatan. Ya. Habis perang Uhud, dia memberontak dan pulang dengan 300 orang. Selesai sholat Jumat juga sama berdiri. Wahai penduduk Madinah, ini Rasulullah SAW. Kalian dimuliakan dengan adanya Rasulullah. Tolong dia bantu. Begitu selesai, belum dia selesai ngomong, langsung ditarik bajunya. Anta laisa ahlun bidzalik. Ya, kata laki-laki ini, engkau ini nggak boleh ngomong seperti. Gimana tolong dia, kuatkan dia. Kok perang Uhud malah ngambek? Ya, ngelewatin jamaah ya takhatur itu termasuk yang nggak boleh. Kalau sholat Jumat orang sudah berdiri depan, orang kalau marah kan lewatin semua.
Keluar dari masjid, selesai itu ketemu dengan orang-orang Ansor, ya. Di pintu masjid itu ditanya, "Ma baruka? Ada apa? Kok kamu tiba-tiba keluar? Biasanya pulangnya paling terakhir." Ya. Itu katanya, "Saya habis ceramah, baju saya ditarik oleh salah seorang pengikut Muhammad itu, dan dia mencerca-cerca saya." Apa kata laki-laki Ansor ini? "Irji' la'alla yastaghfiru laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mereka tahu bahwa dia memang perilaku. Kamu pulang, coba minta maaf lah. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan membacakan istighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu. Apa jawabannya? Lan arji', ya, saya tidak akan pernah kembali dan saya tidak butuh minta untuk apa? Diistighfarkan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kira-kira orang-orang yang seperti ini imannya tulus atau tidak? Tidak tulus, ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahun ketiga perang Uhud, kemudian di tahun ke-6 ada namanya peperangan Bani Mustaliq. Nah ini puncaknya. Ya, makanya nanti silakan baca lengkap surah Al-Munafiqun. Ini sebetulnya dari awal sampai ujung menceritakan ini. Hanya memang namanya tidak disebutkan secara langsung. Tapi begitu kita membaca tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, itu semuanya riwayat-riwayat yang menceritakan tentang siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Perang Bani Mustaliq ini tanggal 2 bulan Sya'ban tahun yang ke-6 Hijriah. Ya. Jadi kaum muslimin dengan Rasulullah SAW, makanya ini juga mengingatkan kita, orang muslim itu tidak ada istilah untuk beramal mengenal tua. Ya, saya selalu mengingatkan walaupun masih muda, karena ada orang masih muda mentalnya mental tua. Ya. Dikit-dikit aduh capek, pegel, ya susah. Kalau yang orang tua, tapi yang orang tua juga nih harus dirubah mindsetnya nih. Ya walaupun agak pegel-pegel, kalau untuk kebaikan ini kita sedang menabung untuk di mana? Di akhirat, kehidupan yang kekal abadi untuk selamanya. Dihitung-hitung oleh para ulama sirah, Rasulullah SAW beliau mulai perang itu kan umur 55 tahun. Ya. Nah termasuk banyak sahabat nih mau belajar Quran, udah tua gini ngucapin huruf saja susah, udahlah nggak usah. Mulai saja, dapatnya segimana, itulah memang hikmah yang diberikan oleh siapa? Pokoknya tidak boleh berhenti beramal. Ya, Rasulullah SAW berangkat dan alhamdulillah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, kemunafikannya semakin menjadi-jadi, iri, dengki, hasud melihat pencapaian Rasulullah SAW di kota Madinah itu, dia udah gregetan. Makanya ketika pulang dari Bani Mustaliq, sama dia desas-desus di hadapan orang-orang. Apa disebutkan dalam surah Al-Munafiqun itu? La yurja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal azal. Ya, sampai disebutkan dalam Al-Qur'an itu apa? Sudahlah, masa ini orang pendatang, dia jadi lebih kuat daripada penduduk asli. Ini kan mulai didususan itu sekarang di kita. Islam itu di Indonesia pendatang, ya. Nah itu mulai itu dicarikan logikanya, dicarikan teorinya. Dan sebetulnya bukan masalah pendatang dan gak datang, tergantung siapa yang bilang. Ya kan, tergantung siapa yang bilang, relatif gitu. Tapi ada poin yang biasanya di situ sebetulnya tanda-tanda kemunafikan, dia ingin sesuatu. Ya. Apakah layak, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang dulu kita bantu sekarang malah lebih kuat daripada kita penduduk asli. Sudah begitu nanti kita sampai di kota Madinah, kita tunjukkan bahwa kita kuat dan kita keluarkan mereka dan kita bilang bahwa mereka ini orang lemah. Dalam ceramah-ceramah lainnya diriwayatkan, disebutkan bahwa Abdullah bin Salul ini memprovokasi para sahabat-sahabat yang lain, khususnya kaum Ansor, ya. Itu sudahlah, mulai hari ini gak usah kasih orang-orang muhajirin itu kasih makan. Yang gak punya rumah keluarkan saja dari rumahnya. Ya.
Itu kan mereka bisa tinggal adem di kota Madinah karena memang apa? Kita bantu. Ya, kita bantu. Jadi kan gini Bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muhajirin itu kan mereka datang dari kota Mekah ke kota Madinah. Enggak punya rumah, enggak punya tempat tinggal, enggak punya pekerjaan, enggak punya apa lagi, semuanya enggak punya. Bahkan mayoritas dari mereka datang ke kota Madinah itu persis yang dibawa itu adalah pakaian yang dikenakan. Ya. Tambah hari kan ada yang dapat ghanimah. Atau ada kisah seperti Abdurrahman bin Auf yang memang dia ahli dagang, ya kan? Dia malah jadi orang terkaya padahal dia baru di kota Madinah. Ya. Mulai dia disuskan ini. Sudahlah, kalau kita ingin kuat gampang caranya. Sudah, nggak usah mereka kasih tempat tinggal, nggak usah mereka kasih pekerjaan. Dengan sendirinya mereka juga nanti akan pulang lagi ke kota Mekah. Itu terus yang didesus-desuskan, ya. Sampai-sampai pada pulang peperangan ini dan banyak di antara kaum muslimin yang mendapatkan ghanimah dan harus mengeluarkan zakat, itu juga diprovokasi. Ya, nggak usah keluarkan zakat. Jangan keluarkan zakat, apalagi dikasihkan kepada Muhammad dengan mereka yang berasal dari golongan muhajirin. Sudah itu nanti mereka lama-kelamaan juga pasti nggak kuat tinggal di kota Madinah. Terus ini yang didesus-desuskan. Sampai ada suatu hari ini menjadi pemantiknya yang sangat besar. Ya, makanya mudah-mudahan hati, pikiran, jiwa kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cara menjaganya sering-seringlah hadir di masjid. Sering-seringlah membaca Al-Qur'an, sering-seringlah kita mendengar petua-petua, ceramah-ceramah dari orang-orang yang soleh, yang ikhlas dia menyampaikan ilmu, yang dengan itu insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semacam dalam jiwa kita itu kayak semacam sudah ada alat untuk bisa mendeteksi, oh ini baik, ini harus saya lakukan. Itulah memang yang kita terus ikhtiarkan dengan sholat berjamaah, hadir di majlis, ya. Nah, suatu hari ada nama seorang laki-laki dari kaum muhajirin namanya Jahjah. Jahjah ini dia tukang ngambil air, ya. Dan memang Jahjah ini dibayar oleh Umar bin Khattab, ya. Karena Umar bin Khattab ini juga termasuk orang yang sibuk berbisnis, sibuk majlis taklim, ya. Bahkan kadang-kadang majlis taklim itu sekali datang sekali enggak, tapi dia punya teman dan gantian. Kata temannya, kalau saya nggak datang, kau datang, tolong nanti sampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu juga Umar. Nah, Jahjah ini dia ngambil air, kemudian ada satu lagi orang Ansor namanya Sinan. Ya, nah kalau Sinan ini memang asli penduduk kota Madinah, pas mau ngambil air cekcok. Ya, iktatala, itu mereka adu mulut, hampir saling membunuh satu sama lain. Kemudian apa yang dilakukan oleh Jahjah? Ya, dia berteriak, ya ma'syarul muhajirin, dia panggil kaumnya tuh. Mulai dimunculkan identitas-identitas yang gak perlu. Wahai orang-orang muhajirin, bantu saya. Kemudian juga Sinan berteriak, ya ma'syarul ansor, wahai ansor. Pas kejadian ini, Ubay bin Salul mendengar ini. Dan ada anak kecil yang hadir di majelisnya Ubay bin Salul ini, namanya Zaid bin Arqam, anaknya Arqam bin Arqam. Ya. Ketika mendengar ini juga sama dia mengatakan, sawaruna min biladina, wahai penduduk Ansor, masih kalian mau diam? Masih mau diam juga? Lihat ini orang muhajirin ini sudah mulai apa? Sudah mulai macam-macam, padahal ini biladuna, ini adalah negeri kami. Ya, masih mau diam juga, tolong muhajir Ansor keluar. Ya. Kemudian hal ini disampaikan oleh Zaid yang masih anak kecil, datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, saya mendengar itu tadi Abdullah bin Salul ketika ada dua orang yang sedang adu mulut, dia mengungkapkan ini. Abdullah bin Salul ini tahu bahwa anak ini pergi kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian apa? Mengatakan, Rasulullah, anak ini dia salah dengar.
Bahasa kita ini, Rasulullah anak ini dia salah benar. Itu tafsiran dia, itu ungkapan dia, itu saya nggak ucapan itu. Ya Allah, ya. Makanya sampai turun ayat Al-Quran di surah Al-Munafikun itu dari awal sampai bawah. Kalau baca tafsirnya itu ya Allah, itu perilaku dia semua. Tapi yang agak sulit bagi Rasulullah SAW, makanya tadi di awal surah Al-Baqarah sampai berapa ayat? 12 ayat ya. Orang munafik itu susah masalahnya. Kita yang muslim susah. Yang kafir juga mungkin ada yang diuntungkan juga, ada yang disusahkan juga. Karena memang apa? Sikapnya tidak jelas. Antara itu susah. Ya. Makanya orang kita bilangnya apa? Abu-abu. Abu-abu itu gabungan antara warna yang gak jelas. Ya. Makanya sulit untuk memilahnya. Ya. Nah, akhirnya setelah diadukan kepada Rasulullah SAW, biasa yang paling depan siapa? Umar bin Khattab. Ya, Rasulullah izinkan saya ngambil pedang, biar saya penggal lehernya. Adapun urusan nanti orang Madinah, itu urusan lain. Umar kan memang kerjaannya seperti itu. Dia sebelum masuk Islam memang al-gojo, kerjaannya hantem-hantem leher orang. Dan dulu di masyarakat Mekah seperti itu termasuk hal yang biasa. Ya, karena mereka pekerjaannya seperti itu, nomaden, pindah-pindah. Yang kuat itu yang bisa mengalahkan yang lemah. Sampai akhirnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena puncaknya dari sini, anaknya yang bernama Abdullah izin kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau yang tadi yang meminta itu siapa? Umar bin Khattab, orang lain. Kalau ini anaknya sendiri, satu rumah, satu sumur, satu atap, tahu persis perilaku bapaknya. Ya, ketika bapaknya ini keluar dari kota Madinah hendak kembali, itu dia berdiri di depan pintu kota Madinah sambil mengangkat pedang. Ya, sampai sahabat yang lain kaget, "Loh, ini kenapa?" Ya, kata Abdullah bin Abdullah yang namanya sama. Abdullah anaknya, ya, dan juga bapaknya siapa namanya? Abdullah. Jadi ini kadang-kadang kalau membaca sirah harus hati-hati. Kalau disebutkan Abdullah bin Ubay bin Salul, lihat Abdullahnya diulang 2 kali atau enggak. Kalau yang Abdullahnya 1 kali itu bapaknya. Tapi kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu anaknya dan termasuk orang soleh. Ya. Apa kata dia? Saya akan mencegat bapak saya dan saya akan ingatkan dia tentang amalan-amalan kemunafikan yang mudah-mudahan dia balik. Ya, apa begitu bapaknya datang, ya, begitu bapaknya datang langsung ditodong pakai pisau, ya. Kemudian apa? Tolong segera datang kepada Rasulullah SAW, minta maaf supaya Rasulullah SAW memintakan ampun kepada siapa? Tapi bapaknya ini memang, ya Allah, susah banget, ya. Makanya hidayah itu ya Allah maha. Kita yang sudah punya hidayah ini jangan dijual murah. Jangan dijual murah, mahal, ya. Kalau nggak percaya mahalnya, tanyakan tuh mereka yang mualaf. Kita menganggapnya murah karena memang apa? Rata-rata orang di kita dari awal lahir sudah dalam keadaan apa? Muslim, sudah dalam keadaan muslim. Coba yang mualaf ya Allah, perjuangannya susah, sudah masuk Islam, yang tadinya pengusaha, usahanya diputus, yang tadinya dekat dengan keluarganya tiba-tiba apa? Dikucilkan dari keluarganya. Kalau kita alhamdulillah ke masjid, pengajian, kemanapun tidak ada yang menghalang-halangi, ya. Akhirnya dia lepas juga, sampai akhirnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa orang sahabat berusaha untuk meyakinkan Rasulullah SAW supaya orang munafik ini sudahlah diselesaikan saja. Tapi kata Rasulullah SAW, ada maslahat yang lebih besar supaya tidak ada image hatta la yaqulan nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, bahwasannya Muhammad itu saling membunuh sesama orang muslim. Makanya Rasulullah SAW tidak mengizinkan. Tapi apa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmah yang ada dalam jiwa Rasulullah SAW jauh lebih besar daripada apa? Rasa ingin berbalas dendam. Ya. Juga sama anaknya ini ya, sudah menjadi fitrah. Walaupun umpamanya ada orang anaknya sudah muslim, orang tua itu ketika meninggal dia meneteskan air mata, itu bagian dari rahmat. Ya. Karena hal-hal yang seperti itu sifatnya manusiawi, selama tidak melanggar aturan syariat boleh-boleh saja. Ya.
Akhirnya lama karena sudah tua meninggal. Pas sedang sakaratul maut. Ya, lihat ini betapa hebatnya Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang berjumpa dengan Rasulullah itu, kalau nggak masuk Islam itu udah benar-benar itu tingkatan apa? Jauh dari hidayahnya, itu jaraknya antara langit dengan bumi. Karena banyak kan melihat Rasulullah senyum saja sudah mereka tertarik ingin apa? Masuk Islam. Ya. Ketika melihat bapaknya sedang sakaratul maut, Abdullah ini anaknya langsung lari ke rumah Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, bapak saya sedang sakaratul maut. Dan di rumahnya, nah ini ruginya orang sudah munafik di dunia, nggak punya harta pula. Ya, saya pernah lihat ada tokoh-tokoh itu dia memutar balikan. Saya kira rumahnya punya 500 hektar gitu. Ya ternyata tinggalnya nggak jauh dari tempat tinggal kita. Nah, dia rumahnya ukurannya sama, cuman pakai meter. Ya. Kirain dengan dia menjual kata-kata itu kan permainan kata-kata saja orang munafik itu. Rumahnya 50 hektar, rumahnya sama-sama saja dengan kita. Ya, berarti untungnya banyak apa sedikit? Sedikit juga kalau dia mau mencari dunia. Sudah di dunia hina, di akhirat nanti tempatnya di mana? Fidarkil asfali minan nar. Di bagian kerak bumi yang paling apa? Paling dalam. Itu ada pernah dulu ketika kita sedang bahas rame-rame tentang LGBT. Ada orang dia lulusan syariah, bahkan pakar di bidang agama, dosen, guru besar, dia bilang itu hukum nggak boleh LGBT itu khusus untuk kaum Lut. Ya. Kalau ingin membuktikan coba saja, sekarang saja sudah banyak yang LGBT di Indonesia, mana ada hujan batu. Nah, dia sampai berani nulis gitu. Saya kira rumahnya 50 hektar, oh ternyata tinggalnya tidak jauh. Saya tidak sebutkan namanya karena boleh jadi dia dapat hidayah Allah. Tapi dia berani sampai mengatakan, oh, itu LGBT itu halal orang. Ya. Kalau umpamanya nggak boleh, kenapa nggak hujan batu seperti halnya kaum Nabi Lut? Logikanya seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, datang ke rumahnya, kemudian minta kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bapak saya Abdullah bin Ubay bin Salul sedang sakaratul maut dan di rumahnya nggak ada kain kafan. Boleh nggak minta satu helai kain kafan, wahai Rasulullah SAW? Dan baju orang Arab itu bawa persis seperti apa? Kain ihram kita. Ya, jadi mereka atasannya ditutup seperti ini, ya, yang laki-laki ya. Dan kelihatan buka. Makanya dulu Rasulullah SAW ketika ada orang sahabat yang dia ingin masuk Islam dan termasuk dikasih tahu oleh pendeta bahwa tandanya ada apa? Stempel kenabian di pundaknya. Ketika Rasulullah memasukkan jenazah kelihatan. Kenapa? Karena kalau gerak-gerak itu kan bajunya kayak kita kalau sedang ihram ya, kan bisa geser-geser. Ya. Nah ini makanya cocok untuk dijadikan kain kafan. Datang ke rumah Rasulullah SAW sudah dikasih oleh Rasulullah SAW kain kafan. Ya, kita kalau ada orang tahu, bahkan sekalipun jelas-jelas dia kafir, tapi layak untuk dibantu-bantu. Mudah-mudahan kalau mau orang tuanya yang dia mendapatkan hidayah siapa? Anaknya. Kalau enggak juga anaknya siapa? Cucunya. Yang namanya kebaikan itu nggak mungkin pasti balasannya juga apa? Kebaikan. Makanya di surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan itu pasti kebaikan. Tapi keburukan sekalipun disembunyikan, kita tutup rapat-rapat, ujung-ujungnya sama. Saya sering melihat ada orang-orang yang kayanya luar biasa, tapi kalau nggak halal, ujung-ujungnya usia tuanya itu hartanya habis untuk rumah sakit sudah. Dan kalau sudah rumah sakit itu sudah mau punya 50 MT apa itu habis. Dan orang yang biasanya kayak gitu nggak cukup berobatnya ke RSCM. Ya. Kalau kita hanya cukup beli oskadon, dia beli obat sampai 5 kresek. Dokternya satu penyakit satu. Itu kalau nggak berkah, kita nggak usah susah-susah ngapain hidup. Ya. Baik. Buruk pasti buruk. Dekat atau udah pasti. Udah orang muslim itu kalau hidup seperti itu tenang. Jadi orang kaya tenang, menjadi orang miskin juga apa? Tenang, tapi tetap harus ikhtiar. Ya, akhirnya sudah dikasih oleh Rasulullah SAW sampai ke rumahnya meninggal. Balik lagi anaknya belum, mohon izin Rasulullah, betul bapak saya orang munafik. Tapi kan dia ini dilahirkan keturunannya darahnya dari siapa? Bapaknya. Izinlah Rasulullah, tolong sholatkan. Ini ceritanya yang paling parah ini ya. Puncaknya marah besar itu Umar bin Khattab.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap-siap, ya sudah siapkan kain kafan, mandikan, bawa ke masjid, akan kita sholatkan. Umumkan kepada para sahabat, pas mau berdiri di depan jenazah ditarik baju Rasulullah oleh Umar. Ya, Umar ini memang makanya dia karena merasa yakin bahwa ini hak, ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah tidak menyatakan bahwa ini wahyu, ya. Selalu makanya Umar kalau yang menurut dia dan tidak bertentangan dengan wahyu selalu bertanya dan memprotes kepada siapa? Wahai Rasulullah, ini orang munafik, Rasul munafikin, kabirun, engkau masih sholat. Lihat jawaban Rasulullah SAW. Wahai Umar, coba ulang-ulang itu baca ayatnya. Ulang-ulang itu baca ayatnya di surah Taubah. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kalian meminta ampun atau tidak meminta ampun, itu kan pilihan. Jadi minta ampun untuk dia boleh, nggak mintakan ampun juga apa? Boleh, tapi kata Allah, walaupun kalian memintakan ampun 70 kali, orang ini memang tidak akan pernah diampuni dosa-dosa. Tapi Rasulullah ini adalah Nabi yang rahmah. Dia mau saja sholat, terserah nanti urusan diampuni atau enggak, dan Allah sudah bilang nggak mungkin diampuni. Ya. Sampai akhirnya Umar bin Khattab sampai dalam riwayat itu, kok saya pada saat itu bisa berani yang menarik baju siapa? Dia sampai menceritakan setelah itu di ujung riwayat, kok saya sampai berani pada saat itu menarik baju Rasulullah SAW. Padahal wahyu turun itu bukan kepada saya, tapi kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Ternyata apa? Rasulullah SAW sholat dengan kaum muslimin. Selesai sholat turun ayat dan membenarkan pendapat siapa? Umar bin Khattab. Wala tusalli ala ahadin. Setelah ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sudah jelas-jelas munafik, tidak usah sholat di hadapannya dan sudah tidak usah mintakan apa? Ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka adalah orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemunafikannya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi saya mengingatkan, cerita ini bukan untuk membidik orang, tapi untuk kita melihat diri kita sendiri. Insya Allah kalau kita berusaha menghilangkan kemunafikan itu, kita tidak akan terjerumus ke dalam amalan-amalan nifaq. Tapi kalau kita berani mencoba sedikit, nah, khawatir iman kita tidak kuat dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum sempat taubat. Kalau sudah sempat taubat, alhamdulillah. Tapi kalau kasusnya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, rugi di dunia, mati saja nggak punya kain kafan, apalagi di akhirat sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kita berdoa dengan keberkahan majelis ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan semua yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan. Dan mudah-mudahan semoga sebagaimana kita dikumpulkan di majelis ini, kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama istri-istri kita, anak-anak kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.